program AWF sendiri yang dimana terkait program pendidikan lingkungan hidup, AWF sekarang bermitra dengan LSM Hutan Hujan dan juga dengan Universitas Al-Muslim tentunya. Kami telah menggarap program pendidikan modul ajar pendidikan lingkungan hidup kurang lebih selama 1 tahun, dan ini merupakan program yang berkolaborasi dengan Universitas Al-Muslim dengan tujuan pengabdian masyarakat. Dan ada juga dosen yang bersama kami, membersamai kami, yaitu Ibu Cut Azizah dan juga Ibu Misnar. Program modul ajar ini sudah melakukan beberapa tahap tentunya, diantaranya ada tahap penyusunan dan juga uji publik, dan kami juga telah melatih training of trainer untuk guru-guru se-Kabupaten Biren. Dan pada saat ini kami telah melakukan yaitu simulasi modul ajar pendidikan lingkungan hidup Rawapayani. Kalau saya lihat dari antusias mereka, bahkan yang nggak terlibat minta ikut terlibat, saya yakin itu 99% itu, 99,9% itu modul kita ini insya Allah pasti akan terpakai. Apalagi ada dinas bersama kita, dinas ikut selalu membersamai kita, di mana kita ada pertemuan, dinas selalu mendampingi, pihak DLHK juga mendampingi, artinya semua unsur ada untuk program ini. Jadi saya sangat optimis modul ini pasti bisa diterapkan. Payani pasti akan bisa menjadi benar-benar dunia itu akan bisa dirasakan oleh anak-anak didik kita, tidak hanya di lingkungan sekolah di sekitar Payani, akan tetapi seluruh siswa yang ada di sekolah dasar Kabupaten Biren, sejumlah 233 sekolah yang nantinya akan ikut berkunjung ke Payani. Gitu. Jadi optimis, saya sangat optimis karena pemerintah sudah mendukung kita. Kalau pemerintah sudah ada di belakang kita, insya Allah semuanya pasti akan jalan. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai pelaksana itu juga harus optimis bahwa ini bisa berjalan. Hari ini guru-guru mereka itu sangat mendukung untuk program ekowisata Payani. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa kurikulum Merdeka itu mengarahkan anak-anak itu pada proses terapannya. Jadi dia tidak dipaksakan harus belajar dalam sebuah ruangan tertutup, tapi bagaimana dia bisa belajar juga di ruangan-ruangan terbuka. Maka proses pembelajaran di Payani itu dengan disusunnya modul buku ajar atau sejenisnya itu sangat mendukung, sehingga anak-anak hari ini akan tahu apa yang berada di Payani itu. Yang tadi saya sampaikan, ada ekosistem apa aja yang masih ada di Payani, sehingga jangan sampai ke depan anak-anak di Biren itu nggak tahu lagi, oh ini ikan yang berada di rawa, ini ikan yang berada di tambak, ini ikan yang berada di laut, nggak tahu. Tapi endemik yang ada di Payani itu terus dipertahankan, sehingga juga dengan disusun buku atau modul untuk anak-anak itu sangat baik untuk belajar bagi anak-anak yang di luar ruangan. Ada beberapa sekolah yang sudah membuat perjanjian atau MOU dengan pihak AWF akan melakukan kunjungan, terutama sekolah dasar akan melakukan kunjungan ke tempat wisata kita untuk belajar tentang Rawapayani, dan sudah ada silabus yang akan diberi mata ajar untuk para siswa terkait lahan basah Payani yang ada di lokasi ekowisata. Jadi yang perlu kita nyodoku Rawapayaninya karena Payani sugolom kamu ne anu ya sugolom kamu lahir daerah Konsi Kurungkluh nyo karena Payani. Jadi di na luah Payani yo. Kalian mono kalian lewung doan ya. Kan kalian mereka itu cukup berat luah. Ya, luah Payani yaitu 300 hektar. Nah, lebih kurang 300 hektar.
hektar. Jadi yang dulu. Dalam kotak pertama kan. Karena seiring terjadinya perkembangan, maka airnya sudah dangkal. Sudah dimakan usia, kemudian ada rumput-rumput yang sudah mengering, sehingga dia tertimbun. Dulunya rawa payani ini punya 44 sayap. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka udah ada yang jadi pemukiman, ada yang udah jadi perkebunan. Maka sekarang tidak mencapai lagi 44 sayap. Jadi kami mengenalkan kayak mana tuh kan flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Di lingkungan Payani ini kayak mana flora, mana tumbuhan yang ada di Payani. Di akhir ini kami kasih tugas mereka buat LKPD. Jadi di LKPD ini nanti di sini orang ini gambar apa aja flora yang ada di Payani. Terus ini apa aja fauna yang ada di Payani. Pokoknya 2 flora, 2 fauna. Dari hasil ini dikembalikan ke sekolah mereka. Nanti dinilai sama guru kayak mana perkembangan dari anak-anak. Dan di Payani tumbuhan di vitamin burung lewa-lewa yang naik Payani bace Jadi anak-anak pada saat mengunjungi Payani dalam implementasi pendidikan lingkungan hidup ini mengisi LKPD, dan LKPD kita buat sesederhana mungkin, dan kita tidak menggunakan perangkat kamera atau apa, dan kita mau anak-anak ini aktif dengan tangannya ya. Nah, jadi kita buat LKPD-nya, anak-anak kita berikan ruang untuk melukis, menggambar, untuk bisa mengidentifikasi bagaimana sih tentang modul ini. Seperti dalam poin kedua yaitu mengidentifikasi flora dan fauna ya. Jadi faunanya tumbuhan purun. Jadi kita berikan kesempatan anak-anak menggambar bagaimana tumbuhan purun itu. Jadi ruang untuk hasil kreativitas anak-anak ini luar biasa. Dan dengan KPD yang kita buat untuk anak-anak ini, feedback yang kita dapatkan itu dan dari hasil kita diskusi kita dengan guru-guru, ini sangat bagus sekali. Jadi ini luar biasa menurut mereka. Jadi anak-anak kreativitas muncul, kemampuan analisisnya muncul, dan kemampuan mengidentifikasi juga muncul. Jadi dengan visual mereka bisa mengimplementasikan dengan tanah, walaupun dengan gambar sederhana, tapi anak-anak sudah bisa menulis bagaimana sih flora dan fauna yang ada di Payani, bagaimana menggambar bentang alam. Jadi itu yang bisa kita harapkan. Jadi modul ini memang kita rancang supaya kembali ke alam, dalam tanda petik modul pendidikan lingkungan hidup. Jadi memang mekanismenya anak-anak kita kembalikan ke alam. Mereka senang muter-muter, mereka senang berlarian. Jadi kita berikan mereka kebebasan untuk bermain, tetapi dalam tanda petik mereka sebenarnya belajar. Ekowisata Payani menjadi salah satu tempat wisata yang pertama di Kabupaten Birun yang berkolaborasi dan berkombinasi dengan pendidikan edukasi. Selain kita membuat tempat wisata, menawarkan paket-paket wisata seperti camping ground, ada susurawa, pemancingan, dan ada juga beberapa paket lain yang nanti kita akan tawarkan bagi pengunjung. Jadi selain paket wisata, kita juga kombinasi dengan edukasi, yaitu pelajar, siswa, dan mahasiswa mungkin bisa juga mengunjungi ini sekalian untuk belajar terkait rawa Payani. Terutama kan khusus sekolah SD, materinya sudah disiapkan silabus, materi ajar untuk murid-murid yang akan mengunjungi pusat wisata ekowisata Payani. Jadi rencana ke depan dengan kerjasama dengan semua stakeholder, jadi kita akan memperjuangkan agar Rawa Payani ini menjadi taman keanekaragaman hayati. Ya, harapan kita dengan adanya penetapan Payani ini sebagai taman kehati, jadi
Payani ini akan ada keberlanjutan yang bermanfaat terhadap pendidikan dan ekonomi masyarakat. Anak-anak merasa sangat senang tentunya, dan juga mereka merasa gembira karena berhadir di lahan terbuka dan juga bisa langsung mengamati bagaimana proses-proses seperti bentuk flora dan fauna, mengidentifikasi dan lain sebagainya. Mereka merasa sangat semangat tentunya, bahkan mereka ingin melakukan itu lagi dan berkunjung lagi ke Rawa Payani. Kita telah dibantah, sang putri menjajah tanah. Seketika bumi berkah, menelan sekutu. Perempuan tua dan kepedihan, telah hilang putri semata wayang. Jauh di peluk tanah, berganti air meruah. Dari Payani yang kelihatan, mata air meniupkan segala. Tumbuhnya dengan bawah diri. Layaknya usia anak-anak, mereka menyukai sesuatu yang menyenangkan, permainan, bermain, bernyanyi. Maka dari situlah kita masuk bagaimana kita menciptakan sebuah atau sesuatu yang mereka sukai ke dalam bentuk pemahaman konservasi. Kalau misalnya seusia anak-anak suka bermain, suka bernyanyi, maka kita mencoba menciptakan sebuah lagu yang pada intinya mengajak mereka untuk mencoba memahami atau menjaga situs Payani ini agar memori terhadap Payani ini ada di dalam kepala mereka. Jadi secara tidak langsung memang lagu yang kita ciptakan ini akan memberi pengaruh yang baik terhadap pemahaman konservasi. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Selamat kembali ke sekolah adik-adik. Semoga dapat sesuatu yang bisa membuat kalian teringat sampai suatu masa kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Sambil-sambil pakai sepatu, ibu ada pantun untuk kalian.